Terima kasih. Kesempatan ini kita akan coba mengulas bagaimana sih cara cepat menulis artikel ilmiah dengan menggunakan bantuan ChatGPT. Sekali lagi di bagian awal pembahasan ini saya ingin katakan bahwa ChatGPT atau AI model lainnya itu hanya sebagai asisten, hanya sebagai pembantu yang menyusun ide-ide penulis atau peneliti. Yang membantu menyusun ide-ide. Kalau misalnya saat kita nyusun artikel, misalnya bagian pendahuluan apalagi, itu agak sedikit rumit karena kita harus menyusun kata-kata sendiri. Jadinya misalnya saat kita buntu pemikiran kita, ide kita, maka kita bisa minta bantu dengan AI untuk meneruskan ide kita, dan kita kemudian mereview kembali kira-kira ide itu apa dan apa yang ditulis oleh AI apakah layak untuk dicantumkan dalam draft artikel kita atau perlu dikeluarkan dan kita menggantinya dengan ide kita yang original. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah saat kita misalnya sebagai penulis atau peneliti kehilangan ide untuk menuliskannya, maka kita bisa minta bantuan kepada AI untuk bisa memberikan gambaran sehingga kita tahu arah tulisan kita dan keputusan yang harus kita ambil mengenai struktur kata dan semacamnya. Mengenai hal lain berupa misalnya kalau misalnya di bagian pendahuluan itu kan minimal tidak ada data dukung. Kalau butuh data dukung ini harus original. Tidak bisa kita minta bantuan kepada AI atau jenis lainnya untuk memberikan simulasi atau gambaran data dukung di lapangan. Karena tentu berbeda apa yang akan disampaikan AI dengan apa yang menjadi masalah nyata di lapangan tempat penelitian kita. Itu pertama ya. Ini sebagai klarifikasi dari awal karena memang AI itu bukan sebagai bukan sebagai penulis, tapi dia hanya sebagai asisten atau membantu kita menulis artikel ilmiah kita. Tentunya seperti mana saya sampaikan bahwa umumnya kita menggunakan AI ini adalah hanya dalam tahapan penulisan. Tahapan penelitian, pengambilan data itu dilakukan secara mandiri oleh peneliti. Tapi kemudian apakah misalnya sebelum penelitian kita butuh bantuan AI untuk membantu kita ketika misalnya kita dihadapkan dengan masalah di lapangan dalam penelitian, apakah misalnya kita minta bantuan AI untuk bisa mengarahkan ide kita supaya fokus masalah yang akan kita teliti itu jelas dan terarah, kemudian bisa menggunakan metode penelitian yang tepat. Itu harapannya sebagai klarifikasi dari awal bahwa AI, ChatGPT atau semacamnya itu fungsinya bagi peneliti adalah apa. Jika misalnya kita sudah punya data dukung lapangan sebagai bagian daripada tahapan penentuan masalah penelitian, maka kita sudah bisa mulai menuliskan bagian awal dari artikel ilmiah kita. Bagian awal yang dimaksud adalah bagian pendahuluan, kemudian metode. Jikapun kita menemukan ada struktur artikel dalam jurnal yang akan kita tuju menggunakan kajian pustaka atau literatur review, maka kita juga bisa gunakan sesuai dengan fokus masalah yang akan kita teliti. Pertama, bagaimana cara menuliskan bagian pendahuluan? Jadi sebelumnya saya ingin memberikan arahan bahwa di beberapa AI seperti ChatGPT atau Gemini itu sudah ada mode deep search-nya. Deep search itu adalah memungkinkan AI tersebut bisa berpikir secara mendalam dengan menggunakan berbagai sumber rujukan. Misalnya modenya seperti ini.
Nah, seperti ini. Ini adalah mode AI dari Chat GPT. Oke. Jadi ketika kita tuliskan promptnya di sini, perintahnya di bagian sini, maka tinggal kita klik di bagian simbol tambah itu riset mendalam. Riset mendalam, maka AI akan mencari sumber rujukan berkaitan dengan topik yang kita minta. Riset mendalam inilah yang memungkinkan AI bisa menganalisis secara mendalam dan detail terkait dengan permintaan kita. Jadi dalam proses penulisan artikel ilmiah, saya merekomendasikan untuk Anda menggunakan mode riset mendalam, meskipun kuota riset mendalam ini untuk masing-masing akun yang free ya, yang gratis biasanya itu adalah hanya tersedia 5 setiap bulannya. Jadi bisa digunakan semaksimal mungkin, siapa tahu bisa jadi misalnya 5 ini bisa menjadi satu artikel yang utuh. Oke, itu. Jadi ini prompt ini berlaku ketika penggunaannya menggunakan mode riset mendalam dalam ChatGPT. Tinggal Anda masukkan perintah promptnya, kemudian berikutnya klik mode tambah, kemudian riset mendalam, seperti itu. Kita kembali tadi ke bagian promptnya. Oke. Promptnya seperti ini. Pada bagian pendahuluan Anda bisa meminta ChatGPT atau Gemini atau lainnya menuliskan beberapa hal. Pertama misalnya begini, Anda adalah sebagai asisten penulis penelitian akademis yang berspesialisasi dalam apa? Ini nanti bisa diganti ini dalam apa, sehingga nanti bisa jelas AI kita arahkan untuk menganalisa bagian konten itu. Dalam pendidikan misalnya, dalam ilmu sosial misalnya, dalam apa begitu kan. Nah, kemudian minta perintahkan tulis bagian pendahuluan, termasuk di dalamnya adalah latar belakang, rumusan masalah, untuk artikel yang berjudul apa. Oke, masukkan judul penelitian Anda. Nah, sebelumnya Anda juga harus sudah bisa menentukan kira-kira fokus penelitian Anda itu apa. Anda boleh masukkan tujuan penelitian di sini atau rumusan masalah Anda. Silahkan masukkan di sini. Kemudian ikuti dengan perintah tambahan. Silahkan susun bagian pendahuluan dengan memasukkan komponen sebagai berikut. Komponen ini fleksibel, tergantung Anda. Oke. Komponen ini fleksibel, tergantung Anda, kira-kira Anda mau arahkan ke bagian mana. Jadi begitu. Nah, komponennya misalnya ini adalah berdasarkan apa yang saya cari sebelumnya. Misalnya dijelaskan dulu bagian awalnya adalah konteks dan rasional. Jelaskan konteks global misalnya dan lokal dari masalah penelitian ini yang didukung oleh bukti empiris terkini dari ambil rujukan referensi misalnya dari jurnal yang terindeks Scopus yang terbit dalam rentang tahun sekian. Ini tahunnya harusnya 2000, anggaplah misalnya 2020 hingga 2025. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya di sini kita sudah punya data awal sebagai hasil observasi atau misalnya hal yang melatar belakangi masalah penelitian, sampaikan di sini bahwa berdasarkan riset pendahuluan saya menemukan bahwa datanya seperti ini, kemudian dikuatkan oleh data ini sehingga menimbulkan masalah ini. Oke. Nah, sehingga perlu dilakukan ini. Jadi kita sampaikan di bagian ini bahwa kita punya data observasi awal. Sekali lagi, jangan biarkan AI menyusun data observasi sendiri karena dipastikan pasti keliru, dan ini adalah pelanggaran etika penelitian. Oke. Berikutnya adalah latar belakang teoritis. Uraikan kajian teori yang relevan sesuai dengan variabel penelitian pada rumusan masalah yang ada di sini. Oke, masukkan fokus masalah. Tantangan praktis dan kesenjangan penelitian. Identifikasi secara analitis tantangan nyata di lapangan dan merangkum kesenjangan dalam penelitian sebelumnya membenarkan perlunya penelitian ini. Tantangan nyata di lapangan ini misalnya berdasarkan data observasi yang ada dalam lampiran
ini bisa ditambahkan lampirannya. Kemudian pernyataan masalah dan tujuan penelitian, nyatakan dengan jelas masalah penelitian inti dan tujuan khusus penelitian ini. Kalau misalnya Anda punya susunan bagian pendahuluan lain, silakan Anda masukkan sendiri. Oke. Kemudian Anda mengajukan persyaratan kepada AI untuk melakukan analisa dalam proses penulisannya. Misalnya gini, minta dia tuliskan dengan gaya akademik profesional, analitis, dan kritis. Mirip dengan artikel yang terbit dalam jurnal apa. Kalau misalnya Anda sudah punya contoh jurnal yang Anda lihat dan kualitasnya bagus, masukkan sebagai pembanding bagi AI untuk menyusun bagian ini. Kemudian berikutnya gunakan referensi, misalnya bergaya apa, style apa, bergantung pada jurnal yang Anda tuju. Kemudian gunakan hanya referensi yang terbit dari misalnya tadi 2017 sampai 2025, sehingga AI akan mengsortir mana artikel yang masuk pada kriteria ini. Kemudian jangan lupa kita minta disertakan link ke jurnal atau ke artikel yang digunakan yang terkorelasi dengan referensi yang dikutip, sehingga kita bisa track, kita bisa telusuri apakah kalimat yang digunakan di mana di situ memuat sumber rujukan benar adanya atau tidak. Kalau tidak benar, silakan disingkirkan dari draft artikel kita. Kalau benar misalnya, maka kita bisa masukkan dengan menyertakan atau melakukan parafrase sesuai dengan struktur teks yang sebenarnya dalam artikelnya. Jadi sekali lagi, referensi yang disertakan oleh AI atau ChatGPT dan semacamnya itu kita harus cek kembali, di cross check kembali apakah isinya itu adalah sama atau berbeda. Kalau berbeda nanti disebut bias. Jadi silahkan disingkirkan sehingga nanti memungkinkan kita lebih mudah untuk melihat apakah ada atau tidak dengan adanya link tadi. Kita bisa langsung terkorelasi ke jurnalnya. Berikutnya adalah kita meminta dia misalnya AI untuk bisa mengutip minimal 40 atau 30 referensi pada bagian pendahuluan sehingga terkesan dalam struktur teksnya adalah padat. Kemudian kita minta kepada AI pula untuk menyertakan berapa sih batasan kata yang perlu kita masukkan pada bagian ini. Kemudian berikutnya kita minta dia untuk bentuk teks yang akan kita gunakan. Kita minta bagian ini harus ditulis dalam bentuk esai panjang. Ingat ya, esai panjang. Kenapa? Karena kadang AI itu mengeluarkan mode umum yang poin-poin dan semacamnya sehingga agak sulit untuk kita masukkan dalam artikel ilmiah. Oke, berikutnya dengan tetap memperhatikan penggunaan bahasa akademis yang baku. Kita perlu masukkan sebagai syarat sehingga kerja AI mengikuti aturan kita. Kemudian tata bahasa yang baik sehingga struktur kata dan kalimat yang digunakan itu kohesif, saling bersangkut paut antara yang satu dengan yang lainnya dan menggunakan transisi yang normal. Kemudian transisi kalimat yang kohesif yang saling berkaitan. Oke. Kemudian kita memberikan arahan terakhir kepada AI, akhiri bagian ini dengan paragraf yang menghubungkan latar belakang dengan tujuan dan signifikansi penelitian yang menyoroti kontribusi terhadap teori, praktik, dan kebijakan dalam bidang penelitian. Oke, inilah struktur prompt untuk bagian pendahuluan, sehingga kita bisa lihat setelah misalnya muncul kita ketik dan kita setting pada mode depth search tadi, pencarian mendalam, maka akan muncul pertanyaan lanjutan biasanya. Oke, pertanyaan lanjutannya seperti apa? Dia meminta klarifikasi, misalnya, oh ini belum disebutkan tempat penelitiannya. Oke, atau misalnya metodenya apa nanti. Jadi silakan dijawab saja sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh AI sehingga nanti spesifikasi dan kekhususan penelitian kita itu kita bisa arahkan ke area itu.
sehingga memungkinkan para pembaca misalnya bisa memahami bahwa data kita adalah apa dan sasaran penelitian kita adalah apa. Jadi itulah bagian pendahuluan. Kalau misalnya untuk bagian tinjauan pustaka, sebentar saya mungkin kaitkan dengan topik berikutnya.